Ada yang bisa saya bantu? Kisah ini berawal dari seorang perempuan bernama Zora yang mempunyai indera keenam atau disebut indigo dan bisa melihat makhluk halus sejak kecil. Sedangkan adiknya bernama Dinda yang mengidap penyakit skizofrenia memiliki kemampuan yang sama dengannya. Terlebih ia bisa melihat kejadian di masa mendatang. Pada suatu malam, saat Dinda terbangun dan pergi ke dapur untuk mengambil air minum, lalu ia melihat hantu perempuan di balik jendela. Zora dan para pembantunya menghampiri Dinda, dan saat ia memeriksa balkon rumahnya, tiba-tiba Di belakang nggak ada apa-apa, Dinda. esok harinya Dinda dan Zora ditemani kekasihnya bernama Aksa, pergi ke tempat seorang paranormal bernama Sekar. Di sana mereka bertemu Sekar dan kedua anaknya bernama Dava dan Elma. Sekar menjelaskan beberapa hal tentang kemampuan indigo yang Dinda miliki. Namun hal itu dianggap irasional dan delusional oleh Zora, hingga ia mengajak Dinda pergi dari tempat itu. Malam harinya, hantu perempuan itu kembali muncul dan meneror Dinda. Hantu itu juga bahkan meninggalkan luka di tubuh Dinda yang membuatnya dilarikan ke rumah sakit. Hari selanjutnya, Sekar mengajak Zora, Dinda, dan Aksa melihat sebuah lukisan perempuan bernama Widuri di rumahnya. Ternyata, Widuri adalah sosok yang menghantui Zora dan Dinda. Ia berniat masuk ke dalam tubuh mereka karena memiliki kemampuan indigo, dan berniat untuk menuntut balas dendam atas kematiannya. Dan tiba di malam hari, saat Dinda terbangun dari tidurnya, hantu Widuri muncul untuk berusaha merasukinya. Dinda pun langsung berlari menuju kamar Zora dan mengunci pintu. Namun anehnya, pintu itu terbuka sendiri, dan saat Dinda bersembunyi di balik selimut, tiba-tiba Kamu di mana, Mir? Kamu di mana, Mir? esok malamnya, Aksa dan Dinda berniat untuk mengajak Zora pergi ke tempat Sekar. Namun ia malah mendapat panggilan dari seorang pegawai untuk pergi ke galeri seni miliknya, karena salah satu lukisannya rusak. Di sana ia mendapatkan teror dari beberapa makhluk halus yang menakutkan.
Lalu saat di rumah Sekar, lagi-lagi hantu Widuri muncul dan masih meneror Dinda yang saat itu berada di kamar mandi. Dan saat ia membuka tirai putih itu, Zora, Aksa, Sekar, dan Elma yang mendengar suara teriakan langsung menghampiri sumber suara. Mereka terkejut melihat Dinda yang dicekik oleh hantu Widuri. Sekar pun langsung mencoba berusaha mengusirnya dan seketika Widuri pun lenyap. Namun Sekar merasa hantu itu masih berada di sekitar, dan saat ia mencari keberadaannya, tiba-tiba Ibu. Ibu. Di lain hari pada saat malam, Zora dan Sekar menjaga Dinda yang masih koma. Di sana Zora mengalirkan sebagian energi dalam dirinya ke tubuh Dinda. Lalu Aksa muncul untuk bergantian menjaga Dinda dan menyuruhnya untuk makan malam. Saat Zora menyantap makan malam, ia merasakan ada sosok yang melewati lorong kamar dan mencoba menghampirinya. Dan saat sosok itu didekati, ternyata Apa ya, Aksa? Ada yang bisa saya bantu? kemunculan sosok ayah Aksa yang sudah meninggal memberi sebuah petunjuk kepada Sekar untuk memusnahkan hantu Widuri dengan membawa jasadnya untuk dibakar sebelum bulan purnama tertutup. Aksa pun bergegas untuk mengambil jasad Widuri yang terkubur di bawah pohon besar. Dan saat ia kembali menuju rumah Sekar, dan di rumah Sekar, akhirnya hantu Widuri bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Dan tubuh yang dirasukinya adalah Zora. Sementara itu Sekar mencoba menghubungi Aksa. Dan di waktu yang sama, Dinda pun tersadar dari komanya. Sekar meminta bantuan Dinda untuk mengambil jasad Widuri, dan ia mencoba membantu Dava yang berkelahi dengan Zora. Dava dan Sekar berusaha mengeluarkan Widuri dari dalam tubuh Zora. Namun ia melakukan perlawanan hingga membuat Sekar tak sadarkan diri, dan ia berniat membunuh Dava. Tak berselang lama, Sekar tersadar dan langsung menghentikan Zora yang bersiap untuk mengakhiri nyawa Dava. Dan perkelahian mereka bertiga sudah tak terelakkan lagi.
Beruntung di waktu yang sama, Dinda tiba membawa jasad Widuri. Dava dan Dinda berusaha menahan Jorah, dan Sekar langsung membakar jasad Widuri saat itu juga, hingga hantu Widuri pun keluar dari tubuh Jorah dan lenyap seketika. Film pun selesai.